Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansada Syekhul Imamul Ajallu Burhanuddin Shahibul Hidayah syi'ran, telah menembangkan syiiran Syekh Imam Al-Ajallu Burhanuddin yang berbunyi syiirannya fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan besar apabila seorang yang alim cuek, seorang yang alim tidak peduli. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Dan lebih besar kerusakannya adalah seorang yang bodoh ahli ibadah. Ada orang pinter, orang alim, tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, cuek, tidak mau menegakkan syariat, tidak mau peduli kepada umat. Melihat orang yang bodoh, cuek, tidak mau membenarkan. Lebih parah lagi, lebih rusak lagi, orang yang jahil, orang bodoh, ahli ibadah. Baru 1 bulan hijrah sudah berani mengkafirkan kiai sepuh. Lebih bahaya. Lebih bahaya. 1 bulan 40 hari hijrah, baru ngaji beberapa hadis sudah berani membid'ahkan kiai yang puluhan tahun mondok. Itu bahaya. Itu fenomena zaman sekarang. Fenomena zaman sekarang terjadi, orang yang jahil ahli ibadah merasa paling benar. Di dua-duanya bahaya. Kiainya diem aja, orang bodohnya tampil. Nah itu bahaya. Huma fitnatun fil alamina azimatan. Kedua-duanya fitnah, kerusakan di alam semesta ini. Dua-duanya sama. Harusnya orang bodoh harus berguru kepada ahli ilmu, ahli ilmunya peduli. Bagus ya. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kerusakan fitnah bagi orang keduanya yang menjadi patokan dalam agama. Alim yang cuek, jahil yang bodoh, jahil yang ahli ibadah akan jadi patokan, akan jadi fitnah. Akhirnya orang, umat ngikutin orang jahil karena rajin ibadah. Rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin ceramah, rajin dakwah. Orang alimnya ngerem aja di pondok, nggak mau keluar. Nah itu bahaya, fitnah. Wa yanwiya bihi syukru ala ni'matil akli, maka seyogianya seorang santri niat mondoknya, niat ngajinya, niat menuntut ilmunya adalah tujuan niatnya syukur atas diberikan nikmat akal. Mang Hanif niat mondok syukur. Syukur apa? Karena enggak edan, masih waras. Coba kalau dibikin gila, bakal di pondok, adanya di Grogol pondoknya, bukan di Cipocok, di Jakarta gitu. Maka masih diberikan nikmat akal, punya akal, masih bisa membedakan mana yang baik, yang benar, tahu yang salah, yang benar, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang halal. Syukur. Bukti syukur kita berangkat ngaji. Wasihatil badani, dan niat bahwa kita diberikan nikmat sehat badan. Bukti kita syukur badan kita sehat dipakai ngaji.
Coba kalau sakit nggak bakal dari pondok, adanya di rumah sakit. Syukur. Tidak boleh niat wala yanwi bihi iqbalan nasi, tidak boleh niat mondok, niat ngaji, niat belajar tujuannya ingin menghadap manusia, ingin tampil, ingin dilihat oleh orang, ingin dipandang oleh orang. Tidak boleh. Wala istijlaba hitamid dunia, dan tidak boleh niat karena untuk mencari harta dunia, menarik harta dunia, mondok, ngaji, belajar tujuannya untuk kaya raya, untuk ditarik, sekali ceramah, sekali ngobatin, sekali ngisi pengajian ditarik, lamun 5 juta mulai. Tidak boleh ada niat seperti itu. Tidak boleh niat ilmu tujuannya adalah untuk menarik dunia. Kita ikutin aja siapa? Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ditawarkan pilih ilmu atau pilih raja, pilih pangkat raja dunia, Nabi Sulaiman pilih ilmu dapat, raja jadi. Sayyidina Ali dipilih antara ilmu dengan dunia, Sayyidina Ali pilih ilmu. Alasannya banyak. Ilmu mah mudah dibawa-bawa, harta mah berat dibawa-bawa. Ilmu dikasih ke orang makin nambah, harta dikasih ke orang berkurang. Ilmu mah menjaga kita, harta harus kita jaga. Itu pertimbangan Sayyidina Ali. Lebih memilih ilmu. Dunia mana ngikutin. Tapi tidak boleh nuntut ilmu pengen diikuti dunia, nggak boleh. Itu otomatis. Udah ngaji baik, nanti dunia mengikutin. Tapi jangan pengen diikutin. Kalau pengen diikutin sama aja istijlabah hitamid dunia, nggak boleh. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan nuntut ilmu tujuannya nyari kemuliaan di hadapan raja atau selain raja. Pengen nyari kemuliaan, pengen cari perhatian raja atau selain raja, calon mertua atau calon istri. Karena mencari ilmu supaya dilihat oleh calon mertua, calon istri. Wah, calon suami saya adalah santri. Santri itu adalah harapan masa depan. Tidak boleh tujuannya seperti itu. Qala Muhammad ibnul Hasani rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Hasan kemudian berkata, laukanan nasu kulluhum abidi, seandainya semua manusia itu menjadi hambaku, la'ataqtuhu, maka pasti aku merdekakan semua manusia. Artinya apa? Tidak mau ada urusan dengan manusia. Boro-boro pengen cari perhatian, kemuliaan di hadapan manusia. Syekh Muhammad mas seandainya dia jadi pemimpin di alam dunia pun gak mau. Akan aku merdekakan, wa tabarratu, aku bebaskan an wilaihim, dari menguasai manusia, dibebaskan. Seperti itu. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma indan nasi, dan barang siapa yang
menemukan lezatnya ilmu, enaknya ilmu dan beramal, maka dia akan sedikit rasa cinta kepada manusia. Akan hilang ingin berbarengan dengan manusia, ingin menguasai manusia, ingin caper, ingin dilihat manusia. Hilang kalau orang sudah menemukan lezatnya ilmu dan beramal dengan ilmu, sudah asik. Siapa contohnya? Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang kitab Raudhah. Terus pengarang kitab yang tebal-tebal itu Imam Nawawi. Seumur hidupnya dicurahkan untuk ilmu dan beramal. Ngaji, ngajar ngaji, ngarang kitab. Itu aja, sehingga saking asiknya dengan ilmu lupa, nggak kawin. Imam Nawawi mah lupa sampai tua, sampai mati tidak nikah karena saking asik dengan ilmu. Boro-boro pengen caper, pengen dipandang, pengen dilihat manusia, asik dengan ilmu. Biasanya itu, sesuatu kalau sudah asik dengan sesuatu itu dia akan lupa sama yang lain. Akan lupa. Sok nih tinggal Mang Eki, mungus asik di main game poho kanam. Karena wiro reungit sekarasa. Itu karena apa? Karena sudah cinta, menemukan lezat dalam hal tersebut. Misalkan Bang Hadi hobi karena masak, karena masak baik. Masak. Sampai tutung jadi masak baik. Kalau orang sudah asik terhadap sesuatu. Kalau orang sudah lezat dengan zikir baik, sudah memadani. Sampai edan memang zikir baik. Itu sudah menemukan kelezatan. Lezat itu di atas nikmat. Kalau nikmat masih bisa digambarkan, kalau lezat itu nggak bisa diungkapkan. Di atas daripada nikmat itu lezat. Ansyadana Syekhul Imamul Ajallu Ustadzu Qiwamuddin Ahmad bin Ibrahim ibni Ismail As-Sifaril Ansori, Syekh Hamad bin Ibrahim menendangkan syairan imla'an li Abi Hanifata karena menukil daripada tulisan Imam Abi Hanifah yang berbunyi man talabal ilma lil ma'adi faza bi fadlin binar rasyadi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk akhirat, ngajinya mondoknya hanya mengharapkan pahala imbalan akhirat, maka dia akan mendapatkan keutamaan dari petunjuk, maka mendapatkan petunjuk atau keutamaan. Otomatis bab sesuatu itu tergantung niat. Karena niatnya lurus kepada Allah, tidak karena tujuan yang lain, maka diberikan laduni. Kalau orang istiqomah di satu bidang, istiqomah ngaji, istiqomah belajar, niatnya lurus karena Allah bukan karena yang lain, dia bisa menguasai, akan diberikan ilmu tambahan yang dia tidak mempelajari tapi bisa. Laduni namanya. Bukan laduni itu tidak perlu ngaji, tidak perlu ngapal, cukup puasa, bayar mahar 30 juta jadi kiai. Bukan ilmu laduni, itu ilmu setan. Ilmu laduni. Ilmu laduni adalah yang asli laduni mah. Kita mondok, kita belajar, kita ngaji, istiqomah, tirakat, dipuasain, bisa ngerti, paham. Nah,
hasil usahanya itu diberikan tambahan oleh Allah ilmu pemahaman yang dia tidak mempelajari tapi bisa bonus laduni. Maka di Alfiyah Ibnu Malik mengatakan wa fi ladunni qalla, sedikit ilmu laduni mah. Kalau ilmu laduni bisa ditebus oleh mahar atau rugi siapa? Anu miskin. Berarti itu mah yang kaya aja yang mendapatkan ilmu. Bagaimana yang nggak punya uang, boro-boro mahar 30 juta buat ngerokok aja, ke temen joinan, rokoknya yang 10 ribuan, rokok yang 10 ribu, 2 bulan merokok sakit tenggorokan, boro-boro untuk mahar ladun itu bukan sebenarnya ladun itu adalah kita tekun dalam belajar, istiqomah dalam belajar, hasilnya mendapatkan ilmu. Betul yang kita tidak mempelajarinya, tapi kita paham ngerti. Itu anugerah dari Allah. Sekalipun ada, gak bakal awet. Tebus mahar 30 juta laduni, ya bisa dia, yang ngerti dia bisa ceramah karena beli laduni, itu gak bakal awet. Gak bakal awet, ada masanya, ada masa tenggangnya. Fayali khusrani qalibihi, faya wahai kaum, li khusrani lihatlah kerugian orang-orang yang menuntut ilmu. Lihatlah wahai kaumku, faya qaumu unduru li khusrani qalibihi, lihatlah kerugian orang-orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Linaili fadlin minal ibadi, rata-rata orang rugi dalam menuntut ilmu, celaka, mondoknya rugi, hasil mondok tidak ada apa-apa karena linaili fadlin minal ibadi, dia mencari keutamaan terhadap manusia. Tujuan mondoknya ngajinya hanya untuk pamer, biar disebut santri. Saya mondok biar disebut santri karena bangga jadi santri. Apa? Santri mah bebas merdeka, tidak punya beban pikiran santri mah. Betul. Mau apa namanya? Habis pulsa, beak rokok gampang, beas jual. Beas jual belikan rokok, merdeka santri mah, gak ada pikiran. Masak habis gas, gak ada suluh, musim gampang. Sendal mang eki belum baik, jadikan suluh. Merdeka saja. Pagi-pagi, masya Allah sudah ngopi ngerokok. Orang-orang mah belum ngapa-ngapain, santri mah sudah ngopi ngerokok. Ngaliwat, dohor ngaliwat, sore ngaliwat, tengah peting koletrekan ngaliwat tiba. Tempo mampi jadi lintuh, mau mampi karena ngaliwat banyak. Merdeka, itu niat, hati-hati. Allahumma illa idza talabal jaha, ya Allah, kami berlindung supaya niat dalam menuntut ilmu itu tidak mencari kemuliaan di hadapan raja. Boleh kita nyari kemuliaan, nyari pangkat, boleh. Tapi untuk apa? Lil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Jadi istisna ke karomah. Ya Allah, boleh kita mencari kemuliaan, pangkat, tetapi dipergunakan lil amri bil ma'rufi wan nahyil munkar, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Sebab kadang-kadang amar ma'ruf itu harus terjun ke pemerintahan. Yang bisa terjun silahkan terjun. Yang bisa negakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan berpolitik silahkan kalau bisa. Kalau nggak bisa mundur. Kalau bisa silahkan lawan arus untuk masuk ke pemerintahan, untuk masuk dalam politik. Awas, niatnya bukan untuk proyek, niatnya bukan untuk tunjangan dan gaji dewan. Tujuannya harus benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi 1001 orang nyalon dewan tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar. 1000 hiji. Pokok pas visi misi mah semua juga gitu visi misi mah. Kalau saya jadi mah insya Allah, karena insya Allah ini, insya Allah saya akan buat perda, akan dibuat perda Kota Serang, semuanya anak-anak wajib mondok. Wajib mondok. Semua santri akan saya dapat tunjangan, satu santri 10 juta. Tapi bohong. Biasa di ini mah kampanye mah 1001. Karena apa? Sanggup nggak dia melawan arus? Kadang-kadang dianya niatnya bener bagus, begitu masuk arus yang berbeda. Contoh almarhum dai sejuta umat Al-Maghfurlah Haji Zainuddin MZ. MZ itu kan pernah gabung politik, bikin partai PBR. Dia tujuannya mah itu. Kalau saya dakwah dari panggung ke panggung sudah, ternyata kalah. Iya, kiai ceramah mulu dan rajaban itu kalah dengan orang yang punya kebijakan. Orang punya kebijakan mah dewan, wali kota, nggak usah grow-growkan ceramah, tidak perlu teriak-teriak dalil, bikin perda tanda tangan. Kota Serang tidak boleh menjual minum-minuman keras, homer dan sebagainya, tanda tangan tertutup semua udah. Kiai mah kudu ceramah 7 mulut 7 rajab. Pegel. Itu pun belum tentu ada yang ikut, ada yang ngamalkan. Dari 1000 jamaah, ada 10 yang mengamalkan ilmu, yang menjauhi larangan. Tapi kalau pakai perda, wali kota, bupati, dewan bikin perda, gitu. Semua Kota Serang wajib subuh berjamaah, tangan, blek udah. Yang melanggar nanti Satpol PP gedor-gedor rumah jam subuh, Satpol PP. Bisa, maka itu pertimbangan MZ. Dakwah itu lebih enak jadi yang punya yang punya wilayah, yang punya kebijakan, maka terjunlah bikin partai. Setelah masuk, gimana respon almarhum MZ? Ternyata lebih parah, nggak bisa. Maka langsung keluar, nggak bisa ngelawan arus. Kalau bisa boleh kita ngaji mondok tujuannya untuk nyari pangkat, cari kedudukan, jadi raja boleh. Cita-cita pengen jadi wali kota, mondok boleh. Tapi awas, niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tanfidil haqqi, dan tujuan untuk meluruskan hak, untuk menegakkan hak. Sebab kita itu asalnya adalah khalifah. Khalifah itu adalah orang yang melanjutkan hukum-hukum Allah. Wa izzaziddini, dan tujuannya untuk memuliakan agama supaya agama Islam menang, agama Islam mulia. Itu la linafsihi wa hawahu, bukan tujuan nyari pangkat untuk kepentingan diri dan kepentingan partai. Nggak boleh. Kalau nggak bisa, akhirnya kita bisa melawan nafsu kita. Tujuan untuk amanah, belum tentu partai kita setuju. Belum tentu partai setuju. Akhirnya kalah dengan kebijakan partai. Begitu usul
Mang Hadi jadi dewan, keterima kepilih jadi dewan pemakmuran masjid. Itu dewan sama DKM. Di dewan dari partai Garuda. Mang Hadi niatnya tujuannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, tujuannya supaya sekolah di Kota Serang harus ada pelajaran fikihnya, agamanya diperbanyak. Ini kebijakan hari ini. Begitu diajukan ke partai menolak kalah. Karena bagaimanapun kita mah diusung oleh partai. Mentah, itu susah melawan arus. Kalau bisa silakan, nggak bisa jangan. Nggak bisa jangan. Fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Maka boleh niat ngaji seperti tadi, nyari pangkat dengan ilmu, nyari kedudukan dengan ilmu, sekiranya dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau nggak bisa, jangan sekali-kali mencoba. Bagi tugas saja. Yang bagian di politik silahkan berpolitik, yang bagian di penguasa silahkan di pemerintahan, yang bagian ngaji, bagian terjun di masyarakat langsung terjun. Tapi ketiga-tiganya harus imbang. Pemerintah, kemudian dewan, dan juga kiai harus sejalan, saling mengontrol, saling mengawasi. Kiai jangan anti berpolitik, tapi jangan terjun ke pemerintahan. Kalau pemerintah datang ke kiai itu bagus. Kalau kiai datang ke pemerintah itu kesannya jelek. Walaupun niatnya bagus, tapi pandangan orang awam beda. Kecuali benar-benar bisa. Tapi kita jangan suudzon kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang berjuang di pemerintah, jangan suudzon. Seperti ke Abah Pekalongan Habib Lutfi. Ada kiai-kiai sepuh yang waroi yang memang dakwahnya langsung terjun ke istana, ada. Dan mereka bisa dan sudah terbukti. Terbukti. Kalau nggak bisa pasti mundur. Bisa untuk apa? Untuk memberikan keseimbangan di pemerintahan ini. Kalau enggak ada kiai-kiai, bahaya, nanti lebih kebablasan. Maka diimbangi. Banyak. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyatafakkara fi dzalika wallahu a'lam bishawab.